Tidak dibiarkan oleh pemerintah yang terkait dalam perkembangan untuk patuh aturan. Nah kalau ini jalan, berarti takutnya masyarakat beranggapan ada yang begini di sini. Maka haruslah hukum dan perundang-undang yang ada di Kalimantan Tengah. Legal saja, kalau masyarakat tidak setuju, maka ditolak. Apalagi saya bilang, kenapa bisa ditinjau? Kita masyarakat sudah susah di Desa Kalukuang, dibikin begini lagi, Pak. Jadi saya hanya bermohon, tolong bantu masyarakat Desa Kalukuang untuk kehidupan para petani. Itu saja, Pak. Saya tidak banyak, Ji. Satu Ji saja, hentikan tambang supaya kesejahteraan masyarakat petani bisa berlangsung. Itu saja. Saya tahu ini tambang sepihak ini namanya. Ya, ini perlu diperjelas. Jadi yang pertama dulu kita sepakat bahwa ini kegiatan ini bukan kegiatan tambang. Ini sudah salah. Sepakat gitu dulu. Sebentar lah. Sepakat. Ini kegiatan tambak yang memproduksi tambang. Iya. Kamu jatuh? Tidak jangan salah. Tambak yang memproduksi tambang. Kalau izin tambak yang memproduksi tambang, dia harus memperoleh izin penjualan dan izin pengangkutan untuk kasih keluar ini material. Beda kalau tambang. Tambang itu, ketat mekanismenya. Kenapa saya harus memeriksa dia punya persetujuan masyarakatnya? Saya harus memeriksa persetujuan pemerintah setempat. Saya tidak mau tahu, Pak. Tapi apakah Bapak tidak merasa dibodoh-bodohi sama pelaksana tambang ini? Ini pertanyaan. Saya mau tanya dulu. Apakah tidak merasa dibodoh-bodohi sama pengusaha tambang? Bahwasanya dia bilang tambak baru dia jadikan tambang. Ini kan tidak benar ini. Minta maaf. Ini perlu dipahami, Pak. Pembodohan ini dan tidak boleh ada pembiaran. Saya menggambarkan mekanismenya ini perizinan. Saya gambarkan. Jadi untuk jenis perizinan tambak dan tambang, dia ada di provinsi. Tambak dan tambang mekanismenya beda. Kalau dia tambak itu perizinan rekomendasinya dari instansi teknis. Itu yang tadi saya gambarkan. Kalau dia tambang itu dia mekanisme administrasinya dia harus singgah dulu di. Saya tanya Bapak dulu. Jadi dibenarkan jalannya ini? Ini tambak. Dibenarkan sama pemerintah jalannya ini usaha tambak ini. Saya mau tanya dulu, saya biar bisa berdialog dulu Pak Bapak. Tapi pemporan saya di tengah-tengah ya. Saya posisinya di tengah-tengah. Ini kan jelaskan sumpah deh. Saya tahu pemporan ini Pak Wabu. Yang jelas saya tidak mau ini instansi yang terkait di sini dibodoh-bodohi. Dibodoh-bodohi atau pura-pura bodoh. Ini saya mau tahu ini Pak. Pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak dengar. Kita jujur saja di sini Pak. Kalau kita sudah tahu ini akan merusak lingkungan yang ada di Kalukuang, ngapain kita kasih jalan? Mau dipelintir itu perizinan? Tambak jadi tambang? Saya benar itu. Pendekatannya nih Bapak. Saya benar itu. Jadi enak saja itu. Seperti itu. Pendekatannya tidak boleh Pak. Bapak. Tidak boleh. Ketika pendekatannya lingkungan, maaf ini, pendekatannya lingkungan, dampak lingkungan, kita PTSP ya, Geopora, dan PTSP. Iya menjadi karena dinas lingkungan hidup. Yang Parestan ya, itu yang ahli. Dia ahli di bidang UPL, UKL. Tapi saya pikir secara kasat mata perusahaan Pak. Ya itu saya bilang, saya cuma orang aneh karena saya kapasitasku PTSP. Mohon maaf ini. Saya mau maaf, mestinya ada semua ini. Jadi saya hanya mohon sini, hentikan ini. Saya mau dibantu oleh semua instansi yang bisa membantu. Itu saja, termasuk Pak Wabub. Bisa termasuk Pak Kajari, saya mohon tolong dibantu masyarakat di Kalukuang untuk kelanjutan hidupnya. Iya, itu saja mungkin. Terus tanah dia rusak di sana belum diperdiana juga itu. Ya, ada pelaporannya masuk belum ditindaklanjuti juga. Tapi itu akan ditindaklanjuti itu kalau saya sudah turun. Iya. Semua pelaporan harus ditindaklanjuti. Drenase air kan sudah jebol. Berusakan ini, tidak boleh dibiarkan ini Pak. Kasihan ini. Dia rusak tapi sudah saya laporkan ke Polres, belum ada ditanggapi sampai sekarang. Saya kasihan sama hukum yang ada di Kalimantan Tengah, aturan yang ada di Kalimantan Tengah. Itu saja. Ini maksudnya sabar-sabar selama ini terus. Saya cuma kasihan itu. Ngapain Kalimantan Tengah begini? Dirusak tidak ada. Sudah selesai. Banyak kopi. Ya, banyak kopi. Terkait gejolak warga terkait tambang ini. Tanggapannya seperti apa? Baik, terima kasih. Kami dengan Forkopimda hadir Pak Kajari yang terhormat, anggota Dewan, termasuk Kepala Dinas yang terkait. Insya Allah segera mungkin kami melaksanakan tugas kami dengan Pak Kajari. Hari ini pun kami rapat bersama
Mudah-mudahan Pak Bupati bisa hadir, termasuk Pak Kapolres, Pak Dandim. Setelah itu mungkin kita follow up ke provinsi. Bagaimana mekanismenya yang dilakukan di provinsi sehingga ada muncul, ya maaf, misalnya ada surat semacam rekomendasi. Nah, ini yang perlu kita kaji. Dan saya berharap tim provinsi harus turun juga ke lapangan ke sini, melihat kondisi masyarakat apa layak atau tidak. Itu dari kami. Hasil pertemuan hari ini apa terkait gejala? Mungkin saya kasih kembali masyarakat dulu, biarlah tim naik ke kabupaten. Tim kabupaten ini akan merumuskan sebentar, memberikan pemahaman bahwa idealnya mungkin kita tindak lanjuti ke provinsi. Terkait RT Kabupaten Tagalar kan dinyatakan bahwa tidak boleh ada penambangan yang ada di Kabupaten Tagalar. Itu seperti apa? Ini kan terlihat kayak melarang pribadi. Oke. Itu yang kita mau rapatkan. Sebetulnya kami dengan tim semua ini yang terkait, insya Allah berikanlah saya kepercayaan dengan tim semua akan bekerja semaksimal mungkin. Itu. Tapi jelaskan RT Kabupaten Tagalar kan bahwa tidak boleh ada zona tambang nanti kita lihat di Bapeda dulu. DNA lokasinya. Apakah di Galesong kah? Misal perumpamaan aja ya. Apakah di Galesong, apakah di Polsel misalnya. Nanti saya lihat. Saya tidak bisa terlalu teknis. Karena ini kebijakan teknis, kami adalah kebijakan politik, bagaimana supaya baguslah semua ini. Dan ketika ini betul-betul melanggar, langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Kalau melanggar ya isinya kita lihat dulu. Isinya, bentuk isinya bagaimana? Kalau misalnya melanggar Pak dihentikan atau kami tidak ada kewenangan untuk menjas bahwa melanggar atau tidak. Kalau misalnya Pak, ini kan kita berbicara misalnya. Ini kan pasti akan ada hasilnya. Misalnya. Ini kan tidak bisa kita berbicara misalnya. Kalau misalnya ini ilegal Pak Wabub, kira-kira dihentikan dari tambang. Itu yang nanti kita rapatkan bersama dengan tim Forkopimda, termasuk mungkin tim provinsi, supaya jelas di sini. Intinya kan begini, kita mencari solusi saja nih. Supaya tidak ada merasa merugikan, masyarakat tidak dirugikan juga, pihak yang punya ini tidak dirugikan juga. Untuk pemindahan alat sendiri kapan akan dilakukan? Mungkin kita panggil khusus, mungkin kita panggil yang pemiliknya, apakah teknisnya bagaimana. Intinya bagaimana kita doakanlah kami semua ini tim, supaya ada solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas kemarin Bapak sebagai anggota DPRD juga sampai hari ini menjabat, melihat bahwa RT Tagalar kan tidak boleh ada zona penambangan di sini. Itu langkahnya seperti apa nanti? Nanti saya panggil wakilnya bawa perda RT-nya. Penanganan tambang ada permasalahan memang di Tagalar kan seperti apa? Karena ini kan kejadiannya sudah bertahun-tahun ini Pak. Dari tahun kemarin sudah terjadi. Tidak pernah ada larangan bahwa memang ini sudah sebenarnya melanggar, bukan tambak tapi tambang. Hanya modus tambak. Gini, kita dari PH hanya yang saya sampaikan kemarin Hipermata persoalan tambang di sini, aspirasi DPR, hasil rapat kemarin kita rekomendasikan untuk menyerahkan tim terpadu. Nanti tim terpadu yang kerja, nanti dia rapatkan apanya nanti yang akan direkomendasikan ke depan. Hanya itu intinya sampai di situ DPR. Cuman ini Pak yang dikecewakan dari teman-teman Hipermata. Kira-kira DPRD akan mengacu pada RT Perda yang dikeluarkan Kabupaten Tagalar mengenai tambang ini itu seperti apa nanti? Nanti saya lihat dulu anunya. Kasih dulu dulu. Jadi sejauh ini belum ada solusi Pak? Belum ada solusi. Saya belum bisa berkomentar sekarang. Saya minta dulu sama Bapeda RT RW-nya.